Ya, selamat sore atau selamat malam mahasiswa-mahasiswi sekalian. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda di kesempatan hari ini. Kita memasuki bab baru, kita bicara soal sekarang penegakan hukum yang berkeadilan. Kalau minggu lalu kita sudah membahas atau berkaitan dengan hubungan antara negara dengan warga negara, minggu ini kita akan bicara soal penegakan hukum yang berkeadilan. Sebetulnya kita mau bicara lebih rinci dan lebih lanjut. Benarkah bahwa kita bicara Indonesia merupakan negara hukum? Betulkah kemudian hukum menjadi panglima di negara kita? Ini akan kita bahas di kesempatan pada sore atau malam hari ini. Ya, baik, Bapak akan mulai sekarang. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa sih Pak saya mesti belajar hukum Pak? Ini kuliah Pendidikan Pancasila atau Kewarganegaraan, kami mesti belajar hukum. Nah, alasan rasional kenapa kita mesti belajar hukum, jelas bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari atau dunia kerja, kita pasti menemukan hal-hal yang berhubungan dengan hukum. Sehingga atas dasar itulah kemudian, harapannya ketika Anda memahami segi-segi hukum sekarang, hasil akhirnya ketika Anda lulus nanti, Anda tidak hanya kemudian menguasai ilmu dan praktek dalam lingkup pengetahuan bidang Anda saja, tetapi juga mampu mengetahui dan dapat menerapkan kaidah-kaidah dari segi-segi hukumnya. Nah, ini yang kemudian sekali lagi penting untuk Anda ketahui. Supaya Anda paham apa sih hukum, bagaimana hukum yang berkeadilan, dan apa yang kemudian selalu disampaikan atau berhubungan dengan hukum. Nah, jadi itu alasan rasional kenapa kita belajar soal hukum. Karena di dalam kehidupan sehari-hari tidak jarang kita bertemu atau menjumpai hal-hal yang berhubungan dengan hukum. Itu setnya kenapa kita mesti belajar hukum. Nah, berikutnya, ada sebuah kondisi faktual dulu. Ketika tadi kita sudah bicara soal hukum, kenapa kita mesti belajar hukum, ada kondisi faktual yang sekarang terjadi. Bahwa kemudian Anda mesti sadar, kita sebagai manusia itu otonom terhadap manusia yang lainnya. Kita adalah makhluk yang individual. Ya. Nah, sehingga kemudian muncullah satu istilah yang dikenal dengan homo homini lupus. Apa maksudnya homo homini lupus? Manusia kemudian menjadi serigala bagi manusia yang lainnya. Yang kemudian pada akhirnya kemudian Anda mesti sadar bahwa setiap manusia itu hadir dengan kepentingan-kepentingan. Anda, Bapak percaya masing-masing dari Anda juga memiliki kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda. Ya, setiap manusia punya kepentingan-kepentingan yang berbeda. Ya, nah, sehingga kemudian muncul istilah kemudian homo homini lupus ini. Artinya manusia menjadi serigala bagi manusia yang lain. Apa maksudnya? Artinya manusia bisa saling membinasakan. Kalau kepentingan-kepentingannya tidak tercapai, dia bisa mencapai kepentingan itu dengan bisa membinasakan manusia yang lain. Nah, untuk mempermudah ini, ya, Bapak akan coba berikan kepada Anda sebuah ilustrasi gambar. Ya, tolong berikan tanggapan ke Bapak. Nah, Bapak atau Sir kemudian menunjukkan kepada Anda sebuah gambar. Nah, kalau Bapak atau Sir ilustrasikan sebuah gambar ini kepada Anda, ibarat kata ada satu buah pulau, ya, cuman Anda saja sendiri di dalamnya. Nah, apakah kemudian orang ini membutuhkan hukum? Kalau Anda berada pada suatu pulau sendiri saja, Anda sendiri saja, apakah orang ini butuh hukum? Boleh dijawab di kolom komen. Butuh hukum tidak? Tidak jawabannya. Kenapa? Karena dia tidak ada manusia lain. Dia tidak perlu kemudian kepentingan-kepentingannya tidak kemudian saling bisa membinasakan. Nah, itu kemudian menjadi persoalan. Ya. Kenapa jadi persoalan? Kalau seandainya kemudian ya Bapak tambahkan satu orang lagi di sini yang sama. Nih katakan ini gambarnya agak sedikit jelek ya. Mohon maaf. Seandainya sekarang tambahkan satu orang lagi di sini. Nih. Ada satu orang lagi di dalam pulau ini. Jadi sudah Anda sendiri, ternyata ada satu orang lagi. Menurut Anda pertanyaannya, butuh hukum nggak? Butuh? Butuh. Kenapa butuh? Karena ada dua orang. Masing-masing orang punya kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda. Sehingga
Kemudian agar kepentingan itu dapat terjaga, agar kepentingan masing-masing orang dapat terlindungi, itulah butuh ada aturan. Atau yang kita kemudian sebut dengan butuh yang namanya hukum. Agar tidak saling membinasakan. Agar untuk mencapai kepentingannya tidak kemudian melanggar kepentingan orang lain. Nah, itu kondisi faktual yang terjadi sekarang. Ya. Dan kita sadar, manusia hidup di dalam masyarakat sebagai sebuah makhluk sosial atau homo socius. Tadi kalau Bapak gambarkan di gambar pulau itu cuma 2 orang saja. Bagaimana kalau manusia, Anda itu tinggal di antara ribuan orang? Tinggal di tengah-tengah masyarakat. Nah, betapa kemudian kepentingan ini menjadi penting untuk mendapatkan perlindungan. Oleh karena itu kemudian, hukum hadir sekali lagi sebagai sebuah aturan yang mengatur agar hubungan antar manusia itu tidak saling membinasakan. Agar hubungan antar manusia itu kemudian tidak saling menciderai. Hubungan antar manusia itu tidak saling kemudian terlanggar. Ya, karena apa? Karena masing-masing punya kepentingan-kepentingan yang berbeda. Hukum atau aturan kemudian hadir untuk kemudian memberikan yang namanya jaminan perlindungan kepentingan-kepentingan itu dapat tercapai. Nah, itu kondisi faktual yang terjadi sekarang. Nah, bicara soal kondisi faktual yang terjadi sekarang, kita masuk berbicara dari sisi fungsi hukumnya. Ya, kalau kita berbicara dari fungsi hukumnya, maka sebetulnya ada beberapa hal yang kemudian menjadi fungsi daripada hukum. Antara lain, satu jelas untuk mengatur tingkah laku. Manusia yang awalnya mungkin tidak ada aturan, ya kemudian tingkah lakunya menjadi bebas sembarangan. Mungkin dulu membunuh itu menjadi hal yang biasa saja. Sekarang ketika ada aturan, kemudian berubah, mengatur tingkah laku agar tidak sembarangan. Nah, ada lagi yang kedua, alat untuk merekayasa perubahan. Apa maksudnya di sini? Orang nih dulu misalnya, orang mungkin mengenal dulu pakai helm kerupuk atau helm tidak pakai helm, naik kendaraan bermotor, naik motor itu hal yang biasa, ya. Tetapi kemudian ketika ada aturan kemudian bahwa kamu harus pakai helm standar nih kalau kamu mau naik berkendaraan sepeda motor. Jadi orang kemudian diubah dari awalnya tidak bisa menjadi kemudian harus mau tidak mau harus mengikuti aturan pakai helm. Nah, ini alat untuk merekayasa perubahan. Dan yang terakhir adalah kemudian menciptakan ketertiban. Nah, ini 3 penting dari fungsi hukum. Sebetulnya masih banyak lagi fungsi hukum, tetapi 3 ini yang Bapak catat sebagai suatu hal yang penting. Nah, kemudian kita bicara aturan hukum dari segi isi. Nah, aturan hukum dari segi isi sendiri pada hakikatnya ada 3. Yang pertama, kaidah hukum yang sifatnya adalah perintah. Ya. Apa nih kaidah hukum yang bersifat perintah? Kaidah hukum bersifat perintah itu adalah sebuah aturan hukum yang orang harus lakukan. Ya, ada orang yang disuruh untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Jadi memerintahkan orang untuk kemudian melakukan atau tidak melakukan tertentu. Itu kaidah hukum yang sifatnya perintah. Ya. Dan kemudian ada kaidah hukum yang sifatnya larangan. Bagaimana kaidah hukum yang sifat larangan? Kaidah hukum yang sifat larangan adalah sebuah aturan hukum di mana aturan hukum itu melarang ya Anda untuk melakukan sesuatu atau melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Nah, biasanya kegiatan-kegiatan seperti ini atau kaidah hukum yang isinya larangan ini sebagian besar terdapat di dalam hukum pidana. Contohnya, jangan membunuh, ya kan, kemudian menghilangkan nyawa orang, itu bagian dari kemudian larangan, ya. Nah, kemudian ada juga kaidah hukum yang bersifat perkenan. Apa nih kaidah hukum yang bersifat perkenan? Kaidah hukum perkenan itu adalah perkenan itu kan sebagai sesuatu yang membolehkan, perbolehan istilahnya. Nah, artinya kaidah hukum yang sifat perbolehan ini artinya boleh diikuti atau tidak diikuti pada dasarnya. Ya. Jadi isi aturan hukum ini kemudian itu perkenan atau perbolehan, ya. Boleh diikuti atau tidak diikuti juga tidak ada masalah, tidak ada sanksi yang terkenanya. Nah, kaidah hukum yang bersifat perkenan ini biasanya kemudian sebagian besar pada hukum keperdataan. Contoh misalnya, ketika seseorang kemudian nikah, ya, maka kemudian undang-undang perkawinan memperbolehkan. Anda kalau mau buat perjanjian kawin boleh, mau tidak membuat perjanjian kawin juga tidak apa-apa.
Jadi pada dasarnya sekali lagi itu bersifat perbolehan, tidak ada sanksi. Kalau orang tidak melakukan juga tidak masalah pada dasarnya. Nah, kaidah hukum yang bersifat perkenan ini pada dasarnya kemudian tidak ada sanksi apabila orang kemudian yang melakukan atau tidak melakukan hal tersebut. Nah, berikutnya kita coba masuk dari pendapat para ahli. Nah, Cicero itu salah seorang filsuf kemudian menyampaikan satu buah bahasanya digunakan waktu itu adalah ubi societas ibius, ya, di mana ada masyarakat di sana ada hukum, ya. Jadi selama masyarakat masih ada, di situ pasti ada hukum. Kenapa? Tadi kita ulangi di awal, supaya menjamin perlindungan kepentingan masyarakat itu tidak ada yang terlanggar, sehingga penting perlu ada hukum. Nah, oleh karena itu maka Bapak sampaikan kepada Anda, sampai saat ini hukum masih diperlukan, bahkan kedudukannya semakin penting. Ya, karena sekali lagi kita melihat kualifikasi perbuatan sekarang makin hari makin banyak pada dasarnya, makin beragam. Sehingga penting perlu ada hukum untuk mengatur soal ini. Nah, berikutnya soal dasar hukum penegakan di Indonesia. Nah, kalau dasar hukum penegakan di Indonesia pada dasarnya adalah kemudian ya, ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Ya, bab 9 khususnya pasal 24, 24A, 24B, 24C dan 25 tentang kekuasaan kehakiman. Ya, dan juga ada di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Nah, inilah dasar hukum penegakannya di Indonesia, ya. Penegakan hukum di Indonesia. Nah, ketika kita melihat soal penegakan hukum, ya, yang menegakkan hukum kan biasanya adalah negara. Nah, ketika kita bicara soal negara, maka pada dasarnya kita coba bicara sedikit teori tujuan negara. Di mana ada 4 fungsi negara yang dianut kebanyakan negara-negara di dunia. Ada beberapa hal. Pertama, negara hadir untuk melaksanakan penertiban dan keamanan. Kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Ketiga, menjalankan fungsi pertahanan, ya, dari serangan negara lain atau kemudian dari dalam negeri sendiri, ya. Kemudian keempat adalah soal menegakkan keadilan. Nah, pertanyaan sekarang, apakah negara Indonesia adalah negara hukum? Nah, ketika kita bicara negara Indonesia apakah negara hukum, pada hakikatnya Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang berdasarkan apa? Berdasarkan Pancasila. Jangan lupa Pancasila sebagai sesuatu yang di atas, sebagai sebuah pondasinya ya kemudian, ya, sehingga kemudian peraturan-peraturan di bawah kemudian tidak boleh bertentangan dengan namanya Pancasila. Nah, ketika kita bicara soal sifat negara hukum, pada dasarnya dapat ditunjukkan jika alat perlengkapan negara itu bertindak menurut dan terikat pada aturan-aturan yang telah ditentukan terlebih dahulu oleh alat perlengkapan yang diberikan wewenang mengadakan aturan itu. Maksudnya apa nih Pak? Wah, saya bingung Pak. Apa maksudnya yang sifat negara hukum nih Pak? Ya, jadi sesuatu negara, ya suatu negara kita katakan sebagai sebuah negara hukum apabila alat perlengkapan negara, misalnya Presiden, DPR, BPK, MPR, DPD, kemudian dan lain sebagainya, lembaga negara itu ya, dia melakukan tindakannya, dia kemudian bekerja itu terikat pada aturan yang sudah ditentukan sebelumnya. Ya, jadi dia tidak boleh keluar dari koridor. Maka itu kita bisa tunjukkan sebagai sebuah bagian dari sifat dari negara hukum. Nah, ciri-ciri negara hukum pada dasarnya ada beberapa hal. Pertama, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Ini juga sudah diatur di Indonesia di Undang-Undang Dasar 1945. Hak apa seperti apa? Hak kebebasan berpendapat, hak untuk memilih dan dipilih, hak kemudian untuk kemerdekaan berserikat dan sebagainya macamnya, itu adalah merupakan bentuk dari hak asasi manusia. Dan negara hukum, ketika bicara soal negara hukum, ciri-ciri paling jelasnya adalah dia mengakui dan memberikan perlindungan terhadap hak asasi tersebut. Ya. Kedua, ada peradilan yang kemudian bebas dari satu pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain yang tidak memihak. Artinya apa? Ketika kemudian hakim dalam memutuskan, dia mesti independen. Ketika hakim mau memutuskan, dia tidak boleh diintervensi. Dia harus bebas dari pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain. Dan dia tidak boleh memihak. Pada dasarnya dia memihak kepada sesuatu yang benar sesuai dengan hukumnya. Ya, maka Bapak sampaikan,
Kalau salah, katakanlah salah. Kalau benar, katakanlah benar. Jangan kemudian benar jadi salah, salah jadi benar. Ini jadi sesuatu yang bermasalah. Ya. Kemudian yang ketiga, ada jaminan soal kepastian hukum. Apa maksudnya jaminan soal kepastian hukum? Bahwa ketentuan hukum dapat kita pahami, dapat dilaksanakan, dan aman dalam melaksanakannya. Nah, ini bicara soal kepastian hukum. Artinya, dalam setiap tindakan apapun, dalam setiap perilaku apapun yang kita lakukan, semua mendapatkan jaminan kepastian hukum selama tidak melanggarnya. Ya. Sehingga harapannya kemudian dalam setiap perjalanan kita, dalam setiap tindakan kita, semuanya hendaknya kemudian berasaskanlah pada hukum agar memperoleh jaminan kepastian hukum. Nah, Bapak akan tunjukkan kepada Anda sebuah video. Ini cerita soal hukum alam. Jadi, hukum alam ini sendiri itu kita berbicara atau cerita soal bagaimana hukum itu terbentuk. Nah, ini coba Bapak tunjukkan kepada Anda. Ya. Oke, sebentar. Di suatu negeri nan jauh di sana, hiduplah sebuah suku primitif yang tidak mengenal peradaban modern. Semua anggota masyarakat suku tersebut hidup berdampingan secara damai, aman, dan sentosa. Suatu ketika, seorang pilot yang sedang melintas di atas wilayah perburuan suku tersebut membuang botol kaca dari jendela pesawat. Botol kaca tersebut jatuh ke semak-semak dan ditemukan oleh seorang pemburu dari suku tersebut. Sebut saja namanya Fulan. Fulan yang tidak pernah melihat botol kaca sebelumnya kebingungan, menganggap botol tersebut adalah hadiah misterius dari dewa di langit, dan membawa pulang botol kaca tersebut ke kampungnya. Ternyata, botol kaca tadi punya banyak kegunaan di kalangan masyarakat. Masalah mulai muncul saat semua orang membutuhkan botol tersebut untuk kepentingannya masing-masing. Orang-orang saling berebut yang menyebabkan mulai munculnya rasa iri, benci, marah, bahkan hingga timbul kekerasan. Fulan yang melihat bahwa botol ini hanya membuat masyarakat ribut, akhirnya marah kepada dewa, mempertanyakan kenapa dewa di langit memberi hadiah yang membuat kekacauan di masyarakat. Akhirnya, Fulan pun membuang botol yang dikiranya hadiah dari langit tadi jauh-jauh. Ada yang pernah tahu cerita tadi? Cerita itu adalah salah satu adegan dari film God Must Be Crazy. Film tersebut mengangkat tentang suku primitif Bushmen yang hidup di Afrika. Suku Bushmen tidak mengenal hukum tertulis sebagaimana yang kita kenal. Tidak ada yang namanya sosial kontrak di dalam suku tersebut. Terus gimana Fulan dan kawan-kawan tahu kalau rebutan botol dan ngetok kepala pakai botol itu nggak benar? Bukan cuma itu, suku tersebut juga meyakini kalau menghilangkan nyawa orang lain, mengambil barang milik orang lain, dan perkawinan saudara adalah salah. Bagaimana mereka bisa meyakini itu semua sebagai hukum yang valid? Dalam filsafat hukum, dikenal sebuah teori yang dinamakan teori hukum alam atau natural law. Secara sederhana, menurut ajaran ini, hukum itu valid karena bersumber dari moralitas. Sekian. Simpel kan? Tunggu dulu. Ternyata ada banyak teori-teori mengenai hukum alam dari berbagai tokoh di dunia yang memiliki pandangan berbeda-beda tentang hukum yang bersumber dari moral ini. Menurut Cicero, hukum alam adalah hukum yang tidak bisa diubah oleh siapapun, dimanapun, dan dalam keadaan apapun. Karena hukum alam itu hukum yang langsung diturunkan dari Tuhan atau hukum yang bersumber dari Tuhan, yang bertujuan untuk kebaikan dan keadilan bagi seluruh umat manusia. Dan menurut Cicero, hukum alam itu adalah sebuah hukum yang benar atau a true law. Selanjutnya menurut Thomas Aquinas, hukum adalah ketentuan akal untuk kebaikan umum yang dibuat oleh orang yang mengurus masyarakat. Dari hukum tersebut, Thomas Aquinas berpandangan bahwa hukum kodrat merupakan bagian dari hukum yang sempurna, yang dapat diketahui melalui penalaran manusia itu sendiri. Dan ide bahwa posisi masing-masing orang dalam kehidupan itu ditentukan oleh Tuhan. Tetapi semua orang, apapun statusnya, tunduk pada otoritas Tuhan. Yang terakhir adalah Grotius. Dalam bukunya, Grotius mengatakan, bahkan kalaupun Tuhan nggak ada, hukum alam akan tetap sama. Maksud Grotius, sumber hukum alam adalah pikiran atau akal manusia. Karena dengan menggunakan akalnya, manusia dapat memahami apa yang adil dan apa yang tidak adil meskipun nggak ada Tuhan. Masih banyak tokoh-tokoh lain yang mengemukakan teori-teori hukum alam. Namun, dari semua teori hukum alam yang ada, dapat kita simpulkan bahwa moralitas dapat berasal dari Tuhan maupun dari akal pikiran manusia.
Tapi bagaimana dengan Tuhan yang diyakini oleh Fulan? Fulan tentu tidak mengenal Tuhannya Cicero dan Aquinas, tapi dia tetap bisa menilai sendiri mana yang baik dan mana yang buruk. Mungkin dalam hal ini Grotius memang benar, bahwa hukum alam akan tetap ada, meskipun Tuhan tidak ada, ataupun Tuhan hanya memberikan sebuah botol kaca. Ya, itu jadi kita bicara hukum alam. Jadi pada dasarnya ketika bicara hukum asalnya dari moralitas atau kemudian bisa kita katakan dari pikiran, akal budi manusia. Nah, ini cerita soal sebetulnya bagaimana kemudian orang paham soal hukum pada akhirnya. Nah, kemudian masuk. Pada dasarnya Indonesia itu sendiri punya 3 lembaga peradilan yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Apa yang pertama? Mahkamah Agung, ya, Mahkamah Konstitusi dan juga Komisi Yudisial yang tugasnya nanti akan Bapak paparkan, ya. Nah, kekuasaan kehakiman yang mereka punya pada dasarnya sifatnya adalah merdeka, di mana tujuannya adalah memiliki tugas pokok untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan juga keadilan di dalam satu negara, Indonesia. Nah, berbicara soal ini, peradilan Indonesia ada beberapa. Jadi ada beberapa peradilan yang kemudian berada di bawah dari Mahkamah Agung. Anda mengenal peradilan umum, ya, kemudian peradilan militer, ya, kemudian ada peradilan agama untuk orang yang beragama Islam, kemudian peradilan tata usaha negara apabila ini misalnya ada kebijakan atau kemudian satu aturan TUN yang kemudian dianggap melanggar hak konstitusional dari seorang warga, ya. Kemudian peradilan yang sifatnya ad hoc atau sementara, seperti tindak pidana korupsi atau pengadilan HAM dan segala macam peradilan HAM, itu juga sifatnya adalah ad hoc atau sementara. Nah, pada dasarnya kemudian penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia sekarang itu merupakan salah satu bagian dari 6 agenda reformasi. Ketika pemerintahan Orde Baru jatuh. Karena pada hakikatnya 6 agenda reformasi ini pertama adalah adili Soeharto dan kroni-kroninya, kedua adalah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, otonomi daerah seluas-luasnya, hapuskan dui fungsi ABRI, hapuskan KKN, dan tegakkan supremasi hukum. Nah, ini nomor 6 adalah Anda lihat bagaimana soal hukum yang harus ditegakkan secara seadil-adilnya. Nah, pada dasarnya, sekali lagi, hukum di Indonesia itu mesti ditegakkan. Kenapa? Karena pada dasarnya ketika hukum kemudian ditegakkan, ya, tujuannya adalah supaya ketertiban, agar ada keadilan di masyarakat. Jangan sampai hukum cuma hanya sekadar pajangan saja, tapi ternyata pelaksanaan atau penegakan hukumnya tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, maka pada dasarnya, hukum yang kemudian hanya sekedar pajangan saja, itu akhirnya apa? Akhirnya tidak menimbulkan kepastian hukum. Oleh karena itu, harapannya hukum dapat ditaati. Kenapa ditaati? Agar ada kepastian hukum di dalam masyarakat. Agar masyarakat bisa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Ya, ini kita bicara soal penegakan hukum. Dan nyatanya sekarang di Indonesia itu pun sendiri, ada banyak dinamika dan tantangan, ya, misalnya praktek korupsi, ya, KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, praktek suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang masih tidak terpuji. Kedua, masih banyak potensi konflik, kekerasan sosial yang bermuatan sara, intoleransi, tawuran, pelanggaran HAM, ya, dan kemudian masih banyak juga kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Nah, ini merupakan bagian dari dinamika yang terjadi. Oleh karena itu, pada dasarnya di dalam menegakkan hukum harus ada 3 faktor yang mempengaruhinya. Pertama, harus ada faktor keadilan. Jelas, keadilan adalah fungsi utama dari yang namanya hukum, di mana kalau kita bicara yang namanya keadilan, ya, harus ada jaminan bahwa setiap penegakan hukum itu harus bersifat adil, harus bersikap secara adil. Ya, artinya tidak berat sebelah, tidak intervensi dan tidak ada intervensi dan sebagainya macam. Artinya tetap pada posisi yang seimbang. Ya. Kedua, bicara soal kemanfaatan, hukum itu harus bermanfaat. Hukum hadir sekali lagi bukan untuk menimbulkan masalah, tapi memberikan jaminan perlindungan. Oleh karena itu, hukum harus bermanfaat bagi manusia. Nah, maka kemudian pada hakikatnya pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi manusia itu sendiri. Nah, yang terakhir adalah bicara soal kepastian hukum.
Artinya apa kepastian hukum? Perlindungan dan penegakan hukum yang diberikan itu tidak boleh sewenang-wenang. Kepastian hukum itu berbicara bahwa orang bisa memperoleh sesuatu yang diharapkan. Ya. Kalau dia salah, ya dihukum sesuai dengan kesalahannya. Kalau dia benar, bebaskan. Jadi jangan sampai kemudian karena itu, ya, orang menjadi yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Akhirnya apa? Tidak ada kepastian hukum. Dan akhirnya adalah timbul keresahan di dalam masyarakat. Nah, kepastian hukum sekali lagi penting sebagai sebuah jaminan bahwa hukum dilaksanakan secara adil dan baik. Ya, itu dari Bapak terkait dengan perkuliahan kita soal penegakan hukum yang adil. Kita akan kembali kepada platform kita yang semula. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi Anda, terutama kita tidak tahu apakah kedepannya Anda juga ada yang menjadi salah satu penegak hukum barangkali. Mudah-mudahan ini bisa kemudian membantu Anda. Ya, terima kasih atas kesempatan di hari ini. Kuliah Bapak akan lanjutkan di platform kita berikutnya. Terima kasih untuk video kali ini. Selamat malam, selamat sore.